warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita belajar mengenai materi yang akan Ibu pelajarkan nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin sama ketuanya. Ketuanya siapa ini? Saya Bu. Oh, Mbak Putri ya? Ya, silakan Mbak Putri, berdoanya dimulai terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya. Berarti hari ini masuk semua ya nak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat fardu. Ada yang tahu sholat fardu? Pasti udah pada melakukan kan kalau di rumah. Di sini sudahkah ada yang melaksanakan sholat? Sudah, alhamdulillah. Sholat apa aja coba yang sudah dikerjakan? Biasanya kalau di rumah mengerjakan sholat apa? Sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, terus maghrib sama isya. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini yang sholatnya 5 waktu itu ada yang ini enggak? Apa namanya? Ada yang tertib enggak sholatnya? Pasti pada bolong-bolong kan? Kenapa sholatnya kok masih bolong-bolong? Males. Enggak boleh kayak gitu. Itu kan merupakan sholat itu merupakan wajib ya. Jadinya kita harus melaksanakannya secara rutin juga. Jadi 5 waktu itu harus dijalankan. Nah, kita akan selanjutnya kita akan belajar yaitu syarat sholat. Di sini ada yang tahu nggak syarat sholatnya itu ada apa aja? Nggak tahu. Nah, di sini itu akan menjelaskan ya. Nah, sebelum melaksanakan sholat itu kita diwajibkan untuk mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Nah, syarat sholatnya itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Nah, yang pertama itu ada syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat itu sendiri itu yang pertama beragama Islam. Terus yang kedua dewasa ya. Terus yang ketiga berakal sehat ya. Terus yang selanjutnya itu syarat sah sholat. Nah, di sini ada yang tahu nggak mengenai syarat sah sholatnya itu? Nggak ada yang tahu. Berarti ini ya materinya di rumah belum dipelajari ya. Pantesan nggak ini pada nggak tahu. Nah, untuk syarat sah sholatnya sendiri itu dalam menjalankan sholat diperintahkan dulu untuk memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, tujuannya itu apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Tujuannya itu supaya sholat kita benar-benar bisa diterima oleh Allah. Nah, yang mengenai sholat sah itu antara lain sebagai yang Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Terus yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis ya. Dan menutup aurat ya. Nah, untuk menutup aurat itu sendiri kan itu ada dua, itu aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu antara apa sampai apa sih? Dari lutut sampai pusar. Terus kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak kedua tangan kita ini. Nah, yang selanjutnya menghadap ke arah kiblat. Nah, terus sudah masuk waktu salat. Nah, yang terakhir itu sudah mengetahui cara-cara sholat. Nah,
sebelum dilanjutkan lagi, Mbak Putri ada yang mau ditanyakan nggak mengenai syarat sholat sama syarat sahnya sholat? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, berarti udah paham semua kan? Nanti kalau misal masih ada yang kurang, Bu, yang tadi ini apa ya, itu nanti ditanyain ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya yaitu rukun sholat. Nah, di sini ada yang tahu nggak rukun sholat itu ada berapa coba? 12 apa 13? 13. Nah, 13. Coba disebutkan ya bersama-sama. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada berdiri bagi yang mampu, terus yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima rukuk dan tumuk ninah, yang keenam i'tidal dan tumuk ninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumuk ninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumuk ninah, yang 9 duduk tasyahud akhir, terus yang ke-10 membaca tasyahud pada waktu duduk akhir, yang 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada duduk tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Terus yang 12 mengucapkan salam, dan yang 13 itu tertib. Nah, di sini itu maksudnya tertib itu ialah melaksanakan ibadah salah sholat secara beruntun dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Jadi dari awal sampai akhir itu runtut gitu loh. Nah, maksudnya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Putri sebelum masuk ke materi selanjutnya? Ini kok yang jawab cuma Mbak Putri aja ya, yang lain kemana ini? Yang lain malah pada rame nih ya. Coba ayo diperhatikan lagi ke bukunya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi ya, itu mengenai sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah-sunnah sholat itu sendiri ada yang tahu apa aja? Adapun untuk sunnah-sunnah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ketika takbiratul ihram, jadi kita mengangkat kedua tangan, lalu mengangkat kedua tangan ketika ini di apa? Kedua tangan ketika di rukuk, berdiri dari rukuk dan berdiri dari tasyahud awal. Terus bersedekap ketika berdiri gini. Jadi kita posisi kita berdiri, tangan kita tuh bersedekap seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu mengarah pandangan ke arah tempat sujud. Jadi pandangan kita tuh nggak boleh ke mana-mana, nggak boleh ke samping, nggak boleh ke samping kanan kiri, apalagi nggak ke atas tuh nggak boleh. Jadi harus ke bawah, tapi di ini ya, di apa namanya tempat sujudnya. Nah, terus kita membaca doa kunut dalam sholat subuh pada rakaat kedua setelah i'tidal dengan tumakninah. Nah, selanjutnya bertasbih ketika rukuk dan sujud. Tahu kan bertasbih itu gimana caranya? Kan? Nah, yang selanjutnya membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Terus yang terakhir mengucapkan salam, ya kan? Mengucapkan salam kan yang terakhir. Nah, mungkin itu aja dari Ibu. Untuk anak-anak ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Nah, sebelum Ibu lanjutkan lagi, coba anak-anak buka bukunya. Nah, itu di halaman 15. Coba dikerjakan dulu ya, itu ada 5 pertanyaan. Dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit cukup apa enggak? Cukup ya? Ya udah dikerjakan dulu ya, 10 menit. Coba nanti kalau ada yang nggak tahu ini ya ditanyakan sama Ibu.
Udah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kita bahas ya bareng-bareng. Yuk, yang pertama Mbak Putri. Sebutkan Mbak Putri pertanyaannya. Orang yang diwajibkan sholat adalah beragama Islam, berakal sehat, dan dewasa. Ya, benar. Tadi apa? Orang yang apa sih pertanyaannya? Orang yang wajib. Diwajibkan sholat adalah Ya, orang yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat. Nah, selanjutnya apa pertanyaannya? sholat diawali dengan niat. Ya, sholat diawali dengan niat. Ya, benar. Terus yang ketiga, Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh mengerjakan sambil duduk. ya, jadi kalau kita lagi sakit terus benar-benar nggak bisa mengerjakan sholat, kita boleh mengerjakan sholatnya sambil duduk. Terus Membaca surat Al-Fatihah termasuk titik-titik sholat. itu termasuk apa coba? Rukun. Ya, termasuk rukun sholat. Yang terakhir, Sholat diakhiri dengan salam. ya, ada yang salah dari pekerjaannya? Benar semua? Alhamdulillah, berarti udah pada paham kan untuk materi ini. Nah, Ibu ini akan melanjutkan materinya, yaitu kita akan praktek sholat. Nah, kita prakteknya nggak sama bacaannya ya. Nah, yang pertama itu kita akan mempraktekkan sholat berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi posisi kita berdiri ke arah kiblat sambil niat. Terus yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar, tangannya diangkat. Terus bacaannya ini ya, apa? Ada dua. Biasanya ini kalau anak-anak makinnya yang Allahu Akbar kabiro atau Allahumma baini. Allahumma baini. Allahumma baini. Udah pada hafal semua? Belum. Kenapa kok belum? Susah hafalnya? Ya udah, kita ini ya bareng-bareng ya. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Allahumma baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyiqi wal maghrib. Nanti nama gimana? Khotoyaya kama yunakosaubul abyadu minadanas. Allahumma sil khotoyaya bima iwasaji wal barod. Nah, itu udah pada hafal. Cuma tadi di tengah ini ya masih pada bingung ya. Ya nggak apa-apa, nanti lain waktu kita belajar bareng-bareng. Kalau nggak di rumah belajar sama bapak sama ibu. Nah, yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, posisinya ada yang tahu nggak gimana kalau pas kita baca surat Al-Fatihah? Berdiri terus tangannya bisa dekat di mana? Di bawah dada, di atas pusar ya. Kalau enggak ya di pas pusar tidak apa-apa. Nah, itu surat Al-Fatihah udah ada yang bisa? Ya, berarti nggak usah dihafalin ya. Terus rukuk dan tumakninah. Nah, itu hafalnya juga udah tahu kan gimana? Udah, coba gimana Mbak Putri doanya? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi, atau yang gimana? Allahumma firli. Nah, itu bisa. Nah, yang selanjutnya iktidal dengan tumakninah. Terus biasanya dalam sholat subuh, biasanya kalau itu kan tadi udah selesai ya. Kalau dalam sholat subuh setelah iktidal dengan tumakninah kan pada rakaat kedua itu kan disunahkan membaca doa qunut. Nah, di sini ada yang tahu ini enggak apa doa qunut bacaannya? Enggak. Berarti kalau sholat subuh ini enggak kebiasa membaca doa qunut. Nah, ya enggak apa-apa, nanti di rumah belajar sama ibu ya. Karena ini waktunya ibu itu udah habis, kita lanjutkan sedikit ya untuk menyelesaikan waktu prakteknya. Nah, yang selanjutnya itu sujud 2 kali dengan tumakninah. Nah, ini kayak yang tadi yang disebutin sama Mbak Putri tadi ya doanya. Terus yang
Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumukninah, yaitu doanya udah hafal? Udah? Ya. Terus yang terakhir itu membaca tasahud akhir. Nah, tasawuf akhirnya udah hafal kan? Udah. Bisa dipraktekkan bareng-bareng? Bisa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Nah, dan itu salam. Namanya udah hafal kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak Putri? Nah, tadi untuk membaca tasawuf akhirnya kayaknya ada yang kurang ya. Nah, nanti bisa dihafalkan lagi di rumah ya. Nanti belajar prakteknya bisa sama bapak sama ibu di rumah. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, tadi kita belajar tentang apa aja Mbak Putri? Sholat fardunya yaitu tadi syarat sholat, terus rukun sholat, syarat sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, habis itu praktek sholatnya. Nah, udah tahu semua kan? Nah, untuk tugasnya di rumah, menghafalkan doa sholat ini. Untuk minggu depan pertemuan ibu selanjutnya kita akan praktek sholat ya, satu persatu. Nanti maju satu anak. Jadi tugasnya di rumah menghafalkan doanya ya. Nah, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Ya, mungkin dari ibu cukup sekian karena waktunya juga udah habis. Untuk lain waktu kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.